Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjid al-ittihad li'ada'i salati subhi jama'atan. Asallahu an yataqabbala salatana wa yataqabbala du'ana innahu sami'un qaribun mujibu da'wat. Wa salatan wa salaman nuhdihima ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan dan yang saya hormati orang-orang tua saya semua, sesepuh bini sepuh, para hujaj, segenap pengurus, pembina, penasehat Dewan Kemakmuran Masjid Ittihad Bukit Permai Cibubur, Jakarta Timur, jamaah hadirin hadirat saudara-saudaraku seiman, salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa syukur kita panjatkan kepada Allah. Segala puji hanya miliknya yang telah membangunkan kita, membangkitkan kita dari istirahat, kematian kita, tidur. Dalam bahasa doa Nabi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amata al-maut. Hanya kepada Allah nanti kita semua dikumpulkan, nusyur, dikumpulkan. Berkat izin dan pertolongan Allah kita bisa menyadarkan diri kita tadi, bangun, kemudian mentalbiyah, menjawab panggilan Allah, datang ke rumah Allah ini di Masjid Ittihad dalam rangka menunaikan, mendirikan, menegakkan solat subuh berjamaah, mensyiarkan, menampilkan syiar agama Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan solat subuh kita, doa-doa kita diterima, diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Bapak Ibu jamaah sekalian, hadirin hadirat yang saya muliakan, mari kita kembali sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau dan kepada seluruh sahabatnya serta kepada siapa saja dari umatnya yang setia dan taat mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan semua kita nanti dengan izin dari Allah bisa mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar kelak. Pada waktu nanti, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat 79 surat Abasa juz 30, yauma a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Shadaqallahu. Pada hari nanti disitulah syafaat Nabi, syafaat yang besar datang. Nabi mengutamakan umatnya, Bapak-bapak. Allahu Akbar. Saking sayangnya kepada umatnya. Nanti kita semua yauma, pada hari yafirru, berlari, al-mar'u, seseorang
min akhihi, dari saudaranya. Nggak nampak lagi saudara, Pak. Allah punya kakak, adik, Allah dewi-dewian kabeh. Sendiri. Wa ummihi wa abih, lari dari mama kita. Allahu Akbar. Wa abihi, lari kita dari ayah. Wah, ayah saya dulu bos, ada cerita entek kabeh. Allah, habis. Allah. Disitulah keajaiban mulai Allah nampakkan. Solat subuh kita berjamaah, amin. Ngaji kita, berbuat baik kita kepada orang tua, berbagi kita, Masya Allah. Selain yang terbesar adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likulli imri'in wa ummihi wa abi wa sahibatihi, seseorang itu lari dari sahib, teman-temannya. Satu pengajian, satu komplek, satu divisi, satu corporate perusahaan, satu kantor, habis. Wabani, dan kita lari dari keturunan anak-anak kita. Likul limri'in, setiap jiwa, yauma izin, pada hari itu, sya'nun yugnihi, hanya memperdulikan dirinya, jiwanya masing-masing. Disitulah keajaiban Allah tampilkan. Apa keajaiban itu? Amal-amal baik kita. Mudah-mudahan ini menjadi penolong kita, kumpul kita semuanya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah kita yang kita ambil dari Fiqh Sirah. Mungkin Bapak Ibu sudah dapat WhatsApp-nya, undangannya itu dari buku Fiqh Sirah karya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kita hanya mengkaji ini, membahas, kemudian coba menggali, mentadaburi, memahami isi-isi apa yang beliau tuliskan. Pelajaran kita pada subuh yang berbahagia ini, ibu-ibu, bapak-bapak semua yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Panjenengan adalah rihlatuhu sallallahu alaihi wasallam al-ula ila Syam, thumma kadahahu fi sabili rizq. Itu topik kita. Perjalanan pertama Kanjeng Nabi kita Muhammad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Syam, ke bumi Syam, dan jerih payah beliau dalam mengais rezeki, fadilah, karunia dari Allah. Kita tahu Bapak-bapak, ada dua sentral pada waktu itu, dua pusat trading perdagangan besar, Mekah dan Syam. Maka Allah abadikan dalam surat Quraisy, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, liila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu cerita, ayat itu menceritakan kebiasaan masyarakat Arab itu. Liila fi Quraisy, yaitu perjalanan orang-orang Quraisy. Ila fihim, yaitu perjalanan mereka rihlatas syita'i was-sayf, pada waktu syita, musim dingin kayak begini. Ya. Winter. Was-sayf, dan musim apa lawan kata dingin? Panas. Nanti menjelang Rajab Sya'ban itu panas terus itu, Timur Tengah. Kalau gini masih dingin. Yang mungkin sudah berangkat ke sana kemarin akhir tahun dingin itu. Ya. Itu kebiasaan mereka, berdagang dari Mekah ke Syam, Syam ke Mekah. Nah, Bapak hadirin, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bedah ini topik atau tema ini. Walamma tamma lahu nabiyuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-umri 12 sanah. Walamma tamma lahu, ketika genap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur beliau 12 tahun. Berapa Pak? 12. Berarti kelas 6 SD. Ya. Kalau akselerasi bisa SMP.
tergantung anaknya. Sekarang ada program percepatan. Ketika sudah genap Nabi Muhammad umur 12 tahun, safara ammuhu Abu Talib ila Syam fi raqbin litijarati fa akhadha ma'ahu. Pamannya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib safara, berpergian berdagang ke Syam, litijarah. Fa'akhadha ma'ahu, ikut serta atau diajak. Akhadha ini asal katanya mengambil. Pamannya mengambil bersama. Maksudnya paman Nabi ini mengikut sertakan Nabi Muhammad untuk berdagang. Subhanallah, udah dididik jadi pengusaha. Walamma nazala ar-raqbu Basrah, ketika paman Nabi dan Nabi Muhammad SAW, Ar-Raqab ini kelompok perdagangan itu, nazala, tiba, turun di satu tempat yang namanya Basrah. Basrah ini sekarang nama tempatnya itu namanya Karki. Disebut dalam literatur qaryatun ala masyarifis Syam, yaitu satu tempat yang berbatasan dengan Syam. Syam itu sekarang Pak, Syria, itu Syam semua. Nah, peta lama itu namanya Syam. Syam itu pada waktu itu, Syam itu Syria, kemudian Yordan, semua itu Syam. Bagian barat itu dikuasai oleh superpower peradaban namanya Romawi. Nah, ini peta lama Pak. Bagian timurnya, Najd, Hijaz, dikuasai oleh Persia. Dua superpower, ya, negara besar ketika itu adidaya. Ya, Rasulullah berangkat bersama pamannya ke sana. Ketika sampai Nazala ini turun atau udah sampai di satu tempat namanya Basrah tadi, marru ala rahibin, kelompok perdagangan yang dipimpin Abu Talib, ikut serta tentunya di dalamnya Nabi kita Muhammad yang waktu itu masih berusia 12 tahun, melewati seorang rahib, pendeta, pemuka agama Nasrani, tapi pendeta yang beneran ini. Yang ikuti memang ajaran Nabi Isa yang orisinil, ya Pak, ori, bukan main-main. Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul, baru 12. Agama yang dianut adalah ajaran agama Nabi Isa yang masih hanif. Hunaka di sana yuqalu lahu Bahira, disebut nama pimpinan agama ini namanya Bahira. Wa kana aliman bil Injil. Ibu-ibu, bapak-bapak, pendeta Bahira ini aliman, paham dengan Injil. Enggak main-main. Bukan kalau udah paham pasti hafal itu. Hafal melotok. Khabiran bisu'unin Nasraniyah. Khabir, pengalaman dengan seluk-beluk ya teologi agama Nasrani, ketuhanan agama Nasrani. Wa hunaka, dan pada saat itu masuknya di sana absara Bahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendeta Bahira ini, Pak, Bu, mengamati Nabi Muhammad SAW, masih umur 12. Ini anak kok nggak seperti orang lain ini, nggak seperti anak biasanya. Ada sesuatu yang mengagumkan dia. Karena tadi Pak, dia udah paham dan udah tahu kalau nanti ada Nabi setelah Nabi ratusan tahun, akan datang seorang Nabi penutup akhir zaman. Nanti diabadikan oleh Allah dalam surah As-Saff juga kan. Dan sisa-sisa ayat itu masih ada di Bible sekarang. Cuma mereka nggak fair, nggak terbuka. Ditengoknya oleh siapa? Dilihatnya oleh Bahira tadi Nabi Muhammad yang masih umur kelas 12 tahun, kelas 6 SD kurang lebih. Faja'ala yata'ammaluhu wa yukallimu. Mulailah dia mengamati dan mengajak Nabi Muhammad berbicara. Summa iltafata ila ammihi Abi Talib faqala lahu. Setelah dia mengamati Nabi Muhammad dan mengajak berbicara, iltafata,
pendeta ini iltafata itu bahasa Jawa ngelinguk. Ngelinguk, tahu ngelinguk? Menoleh kepada pamannya. Nah, menengok menoleh. Itu ngelinguk bahasa Jawa. Ya, iltafata yaltafit itu menoleh. Nah, artinya itu. Menengok menoleh kepada paman Nabi. Siapa paman Nabi? Abu Thalib. Faqala lahu, tengok ini ajaib. Kalau pemuka agama beneran itu luar biasa. Faqala lahu, pendeta Bahira bilang kepada Abu Thalib, "Ma hadzal gulam mink?" Kurang lebih kalau diterjemah bebas, ini anak siapa ya? Hubungan apa anak ini denganmu? Siapa ini anak ini? Wow, pendeta ini sudah ada di dalam benaknya ini, enggak main-main ini anak kecil ini. Faqala, kalau mau saya terjemah, ini anak siapa gitu tadi kurang lebih ya. Ma hadzal gulamu minka. Faqala, Abu Thalib bilang, "Pak, ini penting. Hadza ibni. Ini anakku." Bapak Ibu, karena apa? Ini kan ponakan. Karena apa orang Arab ponakan bisa diklaim sebagai anak, dijuluki? Di sini disebut wa kana Abu Thalib yad'uhu bi ibnihi li shiddati mahabbatihi lahu wa syafaqati 'alaihi. Karena saking cintanya Abu Thalib kepada ponakannya dan karena sayangnya dia kepada ponakan itu. Jadi Abu Thalib ini kan tulangnya, pamannya kan? Orang Batak, mohon maaf, orang Batak, saya kebetulan dari sana. Orang Batak sedikit ngikuti kebiasaan ini. Tulang. Maka, mohon maaf, ini anekdot supaya nggak ngantuk-ngantuk dikit. Di Jakarta ini orang Batak kalau lahir tanpa tulang. Bu, ada bayi-bayi orang Batak di Jakarta ini lahir tanpa tulang. Di Medan sana banyak bayi lahir tanpa tulang. Karena tulangnya di Jakarta merantau, naik, nyupir Metro Mini, Mikrolet. Jadi tulangnya nggak sempat ke rumah sakit. Intinya dikit aja anekdot, mohon maaf kalau ada orang Batak. Saya juga ada darah Batak, nggak apa-apa. Ya. Yang penting takwa kita pada Allah, ya kan? Kebiasaan itu berlaku di kalangan masyarakat. Ponakan itu diklaim sebagai anaknya. Persis orang Batak juga saya katakan adat itu diambil. Saya dulu waktu anak-anak Pak Haji, kalau adik mama saya datang ke rumah itu minta apa aja dikasih. Tulang saya, tulang nggak ada duit tulang. Nah berapa kau mau? Benar, wah ingat saya 10.000, 5.000 tahun segitu. Limper pun masih laku kan limper, tahu limper? 5 rupiah masih tahu kerupuk. Oh 5.000, wow besarnya. Limper masih ingat saya limper tahun segitu. 80-an. Datang dikasih mesti cinta sekali. Itu karena apa? Saking cintanya Abu Thalib poinnya dan saking sayangnya kepada Nabi kita Muhammad, maka diklaim sebagai anaknya. Bahira curiga. Faqala lahu Bahira, "Ma huwa bibnika wa ma yanbaghi an yakuna abu hadzal gulam hayyan." Di sini Pak kena. Abu Thalib, enggak mungkin ini anakmu. Enggak mungkin ini anakmu. Tidak mungkin juga anak ini ayahnya masih hidup. Allahu Akbar. Karena udah kita kaji 1 bulan yang lalu, masih 2 bulan dalam kandungannya, Siti Aminah ibunda kita Nabi Muhammad SAW, Nabi kita sudah ditinggal pergi oleh ayah. Ini pendeta udah tahu semua kriteria. Tengok. Nantilah yang saya bacakan tadi, surah 2 ayat 146. Kata Bahira, tidak mungkin ini anakmu tidak mungkin. Dan tidak mungkin orang tuanya masih hidup. Udah ditahu Pak, muasofat, ciri-ciri Nabi aja. Yatim nanti lahir. Faqala huwa bani akhi. Ngaku di sini Abu Thalib. Iya, pendeta, ini anak abangku. Anak saudaraku. Qala fama fa'ala Abu? Pendeta Bahira bertanya, apa yang dilakukan ayahnya dulu? Qala mata wa ummuhu qabla bih. Ayahnya meninggal ketika ini ponakanku masih dalam kandungan perut ibunya. Benar Pak. Qala Bahira sadaqta. Bahira bilang benar kau. Tengok ajaib.
farji bihi ila baladihi wahzar alaihi yahud. Balik kau, pulang kau kembali ke Mekah, lindungi hati-hati, lindungi ponakanmu dan hati-hati kepada orang Yahudi. Allah. Siapa yang ngasih tahu? Bahir. Fa wallahi la in ra'awhu huna la yablughannahu syarran. Demi Allah, kata pendeta, jika orang-orang Yahudi mengetahui ponakanmu ini di sini bakal menjadi orang top Nabi, sungguh mereka akan menyakiti dia atau membacoknya. Oh. Fa innahu ka'inun li ibni akhika. Sungguh anak ini Nabi Muhammad umur 12 tahun, ini tetap anak abangmu, saudaramu, bukan anakmu. Ya. Hadza sya'nun azim. Ini sesuatu yang luar biasa. Fa asra bihi Abu Thalib aidan ila Makkah. Kemudian Pak Asra bergegas, Abu Thalib tidak langsung melanjutkan ke Syam karena itu sudah perbatasan sama, balik ke kota Makkah. Seraya Abu Thalib memberikan perhatian serius, perlindungan, kasih sayang yang luar biasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, summa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu fatrat asy-syabab min umri. Mulailah beranjak dewasa syabab. Ya, anak muda dari usianya. Fabada'a bis-sa'yi lirizq. Mulailah Rasulullah mengais rezeki. Mengais, sa'ayasi berusaha untuk cari rezeki. Waraha yastaghillu bi ra'yil ghanam. Mulailah Rasulullah mensibukkan dirinya dengan ra'yil ghanam, ngangon wedhus, mengangon kambing. Walaqad qala alaihi salatu wassalam an nafsihi fima ba'd. Rasulullah meriwayatkan cerita tentang dirinya ketika muda itu. Maka ma min nabiyyin illa yar'al ghanam. Tak ada seorang nabi diutus oleh Allah ketika di dunia itu kecuali dulunya dia ngangon, mengembala. Hadis Sahih Bukhari. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Syuaib bukan pengangon lagi, saudagar kambing. Nabi Syuaib. Ya, cerita yang nanti dalam surah Al-Qasas, ya kan? Anaknya waktu ngiring kambing ngangon, mau menggiring ke tempat minum, ketemu dengan seorang laki-laki, ternyata Nabi Musa itu, ya kan? Dibantu, anaknya pulang cerita kepada ayahnya, ya, aku tadi ketemu orang yang bantu kambing-kambing kita, orangnya soleh, orang baik. Gimana kalau ayah undang ke rumah? Ya, anaknya, ya. Kemudian cerita demikian, Nabi Syuaib memanggil Nabi Musa alaihi salam. Kemudian sekitar 8 tahun ya, samaniyata hijaz. 8 tahun Nabi Musa berkhidmah ya dengan Nabi Syuaib. Itulah nanti kemudian dijadikan apanya? Mahar ya, mahar daripada menantu. Nabi Syuaib supplier kambing. Banyak pemasok kambing. Lanjut, Nabi Muhammad menceritakan dirinya, kisah ketika mudanya. Kuntu ar'al ghanama ala qarariti ahli Makkah. Rawahul Bukhari. Sungguh saya mengembala kambing-kambing penduduk kota Makkah. Qararit. Ini diceritakan oleh Rasulullah SAW. Wa hafizahu min kulli ma qadara yanharifu ilaihi syubban. Syubban jamak dari syabab juga. Min mazahiril lahwi wal abas. Nabi SAW terhindar dari masa-masa remaja. Beliau terhindar dari hal-hal yang tidak patut. Kenakalan remaja, kalau sekarang hedonis, sekpri atau prisek dan seterusnya, itu terhindar semua. Ya, yang harifu itu nyekele, bahasa Jawanya nyekele, aneh, nyekele, menyimpang. Nabi Muhammad terhindar dari hal-hal yang banyak dilakukan pemuda-pemuda dalam
penyimpangan, inharafa yang menyimpang. Minal lahu wal abas. Lahu, hal-hal yang tidak berguna, abas, yang tidak ada manfaatnya. Itu semua Rasulullah tidak pernah terlintas dalam benak beliau. Jadi track recordnya Pak, dari kecil itu subhanallah bahasa. Kredibilitasnya terjamin. Muwasafatnya Nabi Pak, pemimpin Pak. Makanya sekarang kalau diutik-utik kabeh entek kabeh ya kan. Wis ngono wae diutik entek kabeh ya, sedejah entek kabeh. Waduh diutik semua. Itulah kredibilitas. Nabi tidak ada celah orang untuk mengorek-ngorek aib Nabi. Tengok Allah. Maka jangan kita buka aib kita kalau Allah sudah menutup. Maka inilah Pak, ini enggak usah masuk politik dulu ini dah. Jadi korek-korek kabeh wae entek kabeh korek sana. Aduh. Maka ada teman itu posting negeri kita sudah negeri apa namanya adu domba katanya, negeri mengumbar aib, nauzubillah, jangan sampai. Ya syukran untuk iya makasih. Lanjut, jadi Nabi dijaga oleh Allah pada waktu mudanya Bu dari apa? Dari keanehan-keanehan, dari pergaulan bebas, dari hal-hal yang tidak patut Rasulullah lakukan, kenakalan remaja. Qala alaihi salatu wassalam fima yarwihi an-nafsi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan fima yarwihi an-nafsi, meriwayatkan tentang kisah dirinya. Ini hadis sahih ala syarti Muslim. Wa rawahu at-Tabrani min hadis Ammar bin Yasir. Ma hamamtu bi syai'in mimma kanu fil jahiliyah. Hamayahamu itu niat. Saya enggak pernah berniat dikit pun. Bahasa Jawa ini ndak ono kerentak sithik pun, kerentak. Enggak ada niat sedikit pun dalam hati saya untuk melakukan sesuatu yang dilakukan pemuda-pemuda jahiliyah. Tengok Nabi Muhammad. Keinginan aja enggak ada. Subhanallah. Ma hamamtu. Sedikit pun saya tidak ada pernah. Hamba yang bermaksud, berniat. Apa yang dilakukan pemuda-pemuda di waktu jahiliyah? Apa Pak pemuda waktu jahiliyah Pak? Tenggem, mabuk, main judi, berzina, membunuh. Ya. Tak pernah Rasulullah SAW sedikit terlintas dalam benaknya untuk melakukan itu. Terlintas saya orang, apalagi melakukan. Semua oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak-akhlak jahiliyah itu tidak pernah terlintas dalam benak Rasulullah SAW untuk beliau lakukan. Ada sedikit, ghairu marratain, hanya ada 2 kali. Itu pun Nabi SAW dijebak oleh temannya, tapi masih remaja nih Pak. Nabi diajak nonton pertunjukan, kemudian Nabi ditidurkan. Benar, Sahih Muslim. Ditidurkan, saya nggak akan baca matanya. Nabi nanti terbangun karena matahari. Temannya yang ngajak untuk pertunjukan, kurang lebih pertunjukan apa kalau kita di kampung-kampung itu apa? Band. Dangdutan atau kontes. Nah, itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda anak remaja sekarang. Joget-joget kayak rokok meneh, ngudut meneh. La ilaha illallah. Kepicek-picek mati meneh. Nabi tidak pernah bilang. Ya. Ini rawahu Ibnu al-Asir wa rawahu al-Hakim an Ali bin Abi Thalib wa qala anhu sahihun ala syarti Muslim wa rawahu Tabrani min hadis Ammar bin Yasir. Kejadian sahih ala syarti Muslim. Bapak Ibu, ada beberapa pelajaran dari beberapa paragraf yang kita bedah subuh kali ini. Nanti kita tambah dikit. Enggak usah banyak-banyak ngaji Pak ya, supaya masuk melengket ilmu. Ya. Yang pertama dari belakang dulu, Nabi Muhammad SAW itu kredibilitas akhlaknya
dijaga oleh Allah, dijaga oleh langit. Ya. Tak ada celah, saya katakan tak ada lubang celah orang untuk mengorek-ngorek kesalahan Rasulullah. Tak ada sama sekali. Maksum. Itu pun hanya terjebak, itu belum jadi nabi, itu tertidur Rasulullah SAW. Enggak melihat sekiranya itu nyanyian itu umpamanya ada sebagian umpamanya dia enggak ada maksiat, umpamanya subhat. Subhat pun Rasulullah tidak melihat yang subhat. Sekiranya itu dia, lamun. Kalau itu enggak ada maksiat dipertunjukkan itu. Tapi Allah pejamkan, tutup mata Rasulullah SAW. Pada waktu itu Nabi belum jadi seorang roh, masih remaja, Pak. Subhanallah. Berbeda mungkin orang-orang sekarang, anak-anak muda sekarang. Mohon maaf, iklan rokok itu, Pak, konon kabarnya iklan rokok itu memang yang dibidik anak-anak kita, anak-anak remaja itu nanti katanya dikasih gratis dia sama nonton, katanya. Nah itu untuk rokok baru. Mohon maaf kalau Bapak ada yang kerja di pabrik perusahaan rokok lah ya, ngapunten. Insyaallah segera hijrah lah yang lain. Nah, ya enggak apa-apa. Kita miris juga umat Islam terbesar. Rokok pun kita hampir menempati nomor 2 atau nomor 1 kita. Perokok terbesar. Tukang ludut. Ya. Tukang ludut. Ada sebagian yang makruh, tapi makruh itu kan artinya digeting. Tahu digeting? Dibenci. Siapa yang benci? Nah, masa dibenci Gusti Allah gelem panjenengan mau enggak? Janganlah. Ya, sayang infakkan ke masjid, anak yatim berpahala, ya. Pelan-pelan mulai dari kita, Pak, harus dicerahkan masyarakat umat ini, ya. Nah, jangan Pak kiainya juga ngudut waktu ceramah ya, melok ape. Ndi udute, melok ndi udute. Udah, ini sedikit ini. Yang kedua, sedikit ibu-ibu. Yang kedua, Bu, penting. Bagaimana perjalanan Rasulullah SAW akan kenabian risalah beliau, ya, muwasafat kriteria ciri-ciri nabi, seorang nabi akhir zaman sudah diketahui. Belum lahir sudah tahu, Pak, orang-orang dulu. Termasuk ini pendeta Bahiro yang paham dengan Injil, mengetahui ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Itulah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat 146, surat 2 146. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takuna minal mumtarin. Tengok, allazina adalah orang-orang yang atainahum, kami berikan kepada mereka al-kitab, kitab Taurat dan Injil. Ya'rifunahu, orang-orang yang ahlul kitab tadi yang diberikan Allah Taurat dan Injil, ya'rifunahu, mengenal Nabi Muhammad. Hunya kembali kepada Nabi, mengenal dia, mengetahui Nabi Muhammad, kama, sebagaimana ya'rifuna, mereka mengenal, mengetahui abna'ahum, anak-anak kandung mereka sendiri. Sebelum lahir sudah tahu. Nanti kita akan baca, Pak, dialog Umar bin Khattab dengan seorang Yahudi yang masuk Islam di Madinah. Abdullah bin Salam namanya. Ya. Wa inna fariqam minhum, tetapi sebagian besar dari mereka ahlul kitab tadi, la yaktumunal haqqa, sungguh mereka menyembunyikan kebenaran. Kebenaran siapa? Ciri-ciri kenabian Muhammad, ciri-ciri nabi yang terakhir, ya, wa hum ya'lamun, sementara mereka mengetahui itu. Ini sudah diabadikan oleh Allah. Nah, kita akan baca di sini. Rawal Qurtubi, Imam Qurtubi meriwayatkan, wa ghairuhu, dan yang lainnya, annahu, bahwasannya, lamma nazala qauluhu ta'ala, ketika firman Allah Subhanahu wa taala turun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Ketika ayat itu turun, kata Imam Qurtubi, nanti bisa ditengok lagi dalam tafsir Qurtubi, kan gitu, ya.
Sa'ala Umar bin Khattab Abdullah bin Salam. Umar bin Khattab, khalifah Nabi yang kedua, bertanya kepada Abdullah bin Salam. Waqad kana kitabiyan fa aslama. Abdullah bin Salam ini pada waktu dahulu seorang ahlul kitab Yahudi. Fa aslama, kemudian dia masuk Islam. Umar mau menegaskan, Umar mau menanyakan tentang ayat ini. Langsung konkret di lapangan, dibuktikan oleh Umar. Abdullah bin Salam ditanya. Ya. Ata'rifu Muhammadan? Apa pertanyaan Umar radhiyallahu anhu? Ata'rifu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kama ta'rifu ibnaka? Abdullah bin Salam, apakah kau mengenal Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana engkau mengenal dan mengerti akan ciri-ciri kepada anak kandungmu sendiri? Apa jawaban Abdullah bin Salam, Pak? Tengok. Qala na'am wa aktsar. Allah. Iya, saya mengenal. Bahkan saya lebih banyak lagi mengenal Nabi Muhammad SAW, ciri-ciri beliau. Tengok di sini. Ba'asahu Allahu aminahu fis samaihi ila aminihi fi ardihi bina'tihi fa'aratuhu. Allah mengutus aminahu. Amin. Apa? Malaikat Jibril fis samaihi, yang ada di langit, ila aminihi, kepada yang diamini, maksudnya kekasihnya, fi ardihi, di bumi, bina'tihi, maksudnya Nabi Muhammad, dengan sifat-sifatnya dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril bawa apa, Pak? Wahyu. Apa wahyunya? Taurat dan Injil. Itu diterangkan semua. Na'at. Maka dalam ilmu nahwu ada na'at, ada sifat, sama itu. Ciri-ciri Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril, diutus oleh Allah, diperintahkan oleh Jibril membawa tadi Taurat, Injil, menerangkan ciri-ciri, sifat-sifat, kriteria Nabi Muhammad SAW ke bumi. Fa'arabtuhu, aku kemudian mengenal ciri-ciri Nabi Muhammad. Yang lebih ajaib, amma ibni. Siapa yang masih berkata ini? Abdullah bin Salam. Amma ibni, Bu, adapun anak kandungku sendiri, fala adri, aku tidak tahu, mallazi qad kana min ummihi, apa yang terjadi di dalam perut ibunya, apa yang terjadi. Jenis kelaminnya, laki perempuan, aku belum tahu. Waktu itu belum ada teknologi US. Kami sudah tahu Nabi Muhammad begini ciri-cirinya. Allah. Dibawa oleh siapa tadi? Malaikat Jibril, wahyu yang disebut, diterangkan dalam Taurat, dan saya tahu. Bahkan saya lebih mengerti ciri-ciri Nabi Muhammad ketimbang ciri anak kandung saya sendiri ketika di dalam perut istriku. Allah. Apa enggak beriman ini Abdullah bin Salam? Bukan Abdullah bin Sabah ya, Pak. Kalau Abdullah bin Sabah pendiri Syiah, Yahudi juga, tapi enggak masuk Islam. Abdullah bin Salam, binnya beda, Pak. Yang satu Sabah, yang satu Salam. Memang sesuai nama, Salam. Selamat menang. Ya. Walaqad kana sababu islami. Tengok, ini perkataan siapa tadi? Umar bin Khattab dialog dengan siapa, Bu? Abdullah bin Salam, seorang ahli kitab Yahudi yang kemudian masuk Islam. Umar bertanya, surat 2146. Abdullah bin Salam, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Apakah kamu mengenal Nabi Muhammad sebelum lahir sebagaimana engkau mengenal anakmu? Oh, tentu, bahkan saya lebih mengerti banyak ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Ketimbang anak saya sendiri, saya tidak tahu bagaimana keadaannya, bagaimana jenis kelaminnya di dalam perut istriku. Subhanallah. Waktu itu kebetulan belum ada USG, Bu, pun bisa ditengok, bisa diketahui USG kalau bapak ibu punya cucu atau kita punya anak. Itu sekitar umur paling 4 bulanan, ya kan? Jenis kelamin 5 bulan. Di luar itu tidak tahu. Di bawah itu, kurang dari 4-5 bulan tidak tahu jenis kelamin. Kalau 4 bulan kan sudah ditiup ruh. Paling nanti dokter spesialis kandungan, SPOG ya. Dia mengetahui itu dengan alat. Dulu tidak ada alat. Alatnya wahyu, Pak. Alatnya tengok, Pak, wahyu. Iya. Bahkan kata-kata Abdullah bin Salam, bahkan lebih lagi. Aksar itu lebih banyak saya mengenal ketimbang anak kandung saya sendiri. Tengok, ajaib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, walaqad kana sababu islami Salman al-Farisi
tatabba'a khabari tatabba'as khabari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sifatihi minal Injil waruhban wa ulama'ul kitab. Salman Al-Farisi pun kronologi beliau masuk Islam. Salman ini dari Persia, Pak, Iran sekarang. Dulu dia masuk Islam. Dia berarti dulu beragama apa? Majus, penyembah api. Dia masuk Islam itu adalah musababnya adalah tatabbu. Tatabbu itu meneliti. Mengamati khabarin Nabi SAW, cerita Nabi Muhammad SAW, wasifatihi, dan sifat-sifat Nabi Muhammad, di mana yang diteliti oleh Salman fil Injil, dalam kitab Injil Allah. Akhirnya masuk Islam dia. Waruhban, dia juga belajar dari ruhban, pemimpin-pemimpin agama, pendeta-pendeta Nasrani, wa ulama ahlul kitab, dan ulama-ulama ahlul kitab. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa sekali. Sebelum lahir sudah ada ciri-ciri. Ratusan tahun, ribuan tahun sebelum lahir sudah disebut. Kita enggak tahu ada orang ajaib gitu, enggak ada. Kita baru tahu 5-6 bulan, itu pun dia USG. Mana ada manusia seperti itu, Pak? Maka Allah Subhanahu wa taala sangat mencela orang-orang yang sudah tahu kemudian menyimpan kebenaran. Ya. Wala yunafi hadza anna katsiran min ahli kitab yunkiruna hadzal ilm. Ini tidak bertentangan juga dengan kondisi real di lapangan, banyak ahlul kitab juga yang yungkirun, mengingkari kebenaran itu. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sebagian besar mereka menyembunyikan kebenaran itu walaupun mereka mengetahui. Wa annal anajil al mutadawila khaliyatan an isyarah ila zikri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengarang ini lebih tegas lagi. Adapun Injil, kitab-kitab Injil atau Bible al mutadawilah yang bertebaran sekarang, yang sekarang ada, ya, itu kata beliau khaliyatun anil isyarah ila zikri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat khaliyah, kosong menyebut ciri-ciri Nabi Muhammad. Hanya beberapa Bible tokoh. Ya, masih sedikit ada, sebagian ada. Ini takhusus spesialnya Ustaz Nababan ini kan. Ustaz Nababan ini kristologi. Nah, ini gurunya beliau. Saya ngaji juga dengan beliau kristologi. Faminal ma'lum bil badaha mimma tataqallab ala hadhihi al-kutub min aidi tabdil wa taghyir. Kenapa itu Pak kosong semua? Hanya tinggal sedikit, ya. Itu banyak yang diganti isyarat-isyarat akan kelahiran, akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sadaqallah, maha suci Allah, maha benar Allah. Id yaqulu, ketika Allah berfirman dalam kitabnya, inilah kejadian orang-orang yang suka mengotak-ngatik dan wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun fawailul lilladheena yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Allah hina, Allah laknat orang-orang yang berbuat begitu, menyembunyikan kebenaran. Ini sifat mereka, Pak. Sini, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba, maka celakalah bagi orang-orang yang mencatat Alkitab, Taurat dan Injil dengan tangan mereka, maksudnya pendeta-pendetanya. Summa yaquluna, kemudian mereka berkata, pendeta-pendeta ini, apa yang sudah mereka catat, apa yang sudah mereka improvisasi, kurangi, tambahi, mereka katakan di depan jamaahnya, di depan umatnya, hadza min indillah, ini wahyu dari padahan tangan-tangan mereka. Liyastaru, agar mereka menjual bihi dengan ayat-ayat tadi, samanan qalila, dengan harga yang
yang murah. Fawailun, celaka lahum bagi mereka mimma katabat aydihim, atas apa-apa yang mereka tulis dengan tangan mereka. Wawailun, dan celaka lahum bagi mereka mimma yaksibun, apa yang mereka usahakan. Allahu akbar. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, di dalam Bible pun masih ada itu. Sedikit-sedikit sisa-sisa itu ada. Mungkin di Injil Yohanes, Bible Yohanes atau apa, nanti pertemuan yang akan datang kita bawa pasal-pasalnya itu ada Pak, isyarat-isyarat itu. Nah, ya, Barnabas, nah, itu tidak diakui oleh orang Kristen sekarang. Barnabas karena dia memang memperkuat apa yang ada dalam Quran. Ya, Injil-Injil yang beredar di kalangan gereja pun masih ada sedikit-sedikit sisa isyarat itu. Nanti kita akan kupas nanti, insyaallah kalau panjang umur bulan depan. Di antara ciri-ciri ayat-ayat dalam Bible sedikit saja, 1 atau 2 ayat bukti bahwa Nabi Muhammad pun masih tertera di dalamnya. Tapi mereka sudah nggak pernah dibuka itu Pak. Kalau yang itu nggak akan dibuka di gereja, nggak akan. Kafir kabeh, ya. Nggak akan dibuka. Nah. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini Nabi Isa. Ini nanti senada. Ayat ini senada dengan sisa-sisa. Kalau tidak salah di Yohanes atau Lukas itu ada sisa-sisa isyarat itu. Tapi sudah mulai kata-katanya itu sudah mulai dirancukan dikit. Tapi itu orang yang cerdas bisa menganalisa kalau itu menunjukkan akan isyarat kedatangan Nabi akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Nabi Isa sudah berkata juga. Maka di dalam Injil Bible itu saya lupa, akan datang nanti seorang nabi setelahku. Ya kan? Yang jika kalau saya tidak berangkat, nabi itu tidak akan datang. Yang ciri-cirinya aku taruh firmanku di dalam mulutnya. Nah, itu isyarat Nabi Muhammad. Nabi Isa berkata gitu dalam Bible ada. Saya lupa kalau Lukas Yohanes itu. Ya, Yohanes kan? Gitu. Wa iz qala Isa, ketika Nabi Isa ibnu Maryam putra Maryam berkata, ya Bani Israil, wahai Bani Israil, ini sesungguhnya saya, kata Nabi Isa, Rasulullah, utusan Allah, ilaikum, kepada kalian, musaddiqan, saya ini Rasulullah, utusan Allah kepada kalian, musaddiqan, yang membenarkan, bukan menyembunyikan, membenarkan Nabi Isa. Lima baina yadayya minat Taurat, apa-apa yang datang sebelum Injil, yaitu Taurat. Ya, wa mubasyiran, dan memberikan kepada kalian kabar, berita gembira, bi rasulin, akan datangnya seorang, siapa maksudnya di sini? Nabi Muhammad. Ya, ya'ti, yang datang, mim ba'di, setelahku. Rasul itu datang setelahku. Ismuhu, namanya Ahmad. Dalam Quran masih ada. Tetapi memang watak, tabiat, nauzubillah. Falamma ja'ahum bil bayyinat, ketika datang kepada ahlul kitab tadi bukti-bukti kebenaran yang nyata, qalu, mereka berkata, hada, ini semua sihirun mubin, sihir yang nyata. Ala, mendongeng dia. Udah sihir ini ala. Udah kayak orang kesetanan, ketempelan bahasa kami. Ya Allah, ya, tahu ketempelan. Ya, ketempelan, kerasukan. Nauzubillah min zalik. Ini Bapak-bapak yang bisa kita kaji pada subuh kali ini. Tidak usah banyak-banyak ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah buat kita. Intinya, kesimpulannya, keajaiban Rasulullah, ciri-ciri nama beliau, ciri-ciri sifat beliau ribuan ratusan tahun sebelum lahir sudah tertera. Tak ada manusia di dunia itu seperti ini, ya kan? Kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, kredibilitas akhlak
kepiawaian, akhlakul karimah Rasulullah terbukti sejak beliau kecil, remaja, semuanya dilindungi Allah. Nabi untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan masyarakat pemuda jahiliyah Arab tidak pernah sedikit pun terlintas. Kerentak kain boten, kerentak, tahu kerentak? Berbahasa dan tidak ada. Apa lagi melakukan? Subhanallah, kredibilitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau benar-benar Nabi Muhammad berada pada budi pekerti yang luhur. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh Rasul berada dalam uswah, ya. Bagi kita dalam pribadi Rasul ada uswah yang luar biasa. InsyaAllah bulan depan kalau kita panjang umur, amin, kita lanjutkan tijaratuhu, perdagangan Rasul dengan harta Khadijah dan kisah pernikahan beliau kepada ibunda Khadijah. Ya, jangan lewatkan kajian ini insyaallah Sabtu pertama di bulan yang akan datang. Ini saja Bapak, Ibu-ibu, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada 1-2 menit, udah jam 6:10. Kalau mau yang menambahkan sebelum kita berdoa, tafadhol. Ya, tapi jangan ditanya apa yang belum dipelajari. Nah, sabar. Ya. Ya, cukup. Cukup ya? Jelas semua. Pak Haji. Ya, Pak. Ya, boleh. Nah. Bismillah. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja, Pak. Ya, mangga, Pak. Ketika Rasulullah 12 tahun kemudian ditemukan oleh Rabi Bahiro, kemudian dia masih cerita kepada Abu Thalib. Abu Thalib itu tidak hanya 1-2 pertanyaan. Siapa dia, kemudian yang di mana itu mungkin banyak ceritanya. Pada di sini adalah Abu Thalib pasti tahu bahwa inilah keponakannya akan bakal jadi orang terkenal seluruh dunia. Ternyata sampai saat akhir hidupnya Abu Thalib itu pada sudah tahu seperti tadi orang Nasrani bahwa semua cerita bagi orang ini bahwa keponakan kamu akan jadi orang terkenal dan rasul. Tapi kenapa dia sampai akhirnya belum juga Rasulullah atau paling tidak menceritakan kepada keluarganya bahwa kenapa Abu Thalib pulang? Karena ada berita bahwa ini ponakan kita ini kelak jadi nabi dan rasul yang terkenal. Paling tidak dia tidak menyembunyikan seperti yang ceritanya orang-orang saya. Ya, terima kasih. Demikian. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda, Bapak kita penanya. Benar sekali yang beliau ceritakan. Nabi Thalib dalam kesempatan itu mengetahui setelah mendapatkan berita dari rahib atau Bahira. Yang sebelumnya biasa-biasa saja Abu Thalib. Pertanyaan Bapak, mengapa pada akhirnya Abu Thalib toh tidak dalam Sahih Bukhari tidak kemudian bersyahadat? Di sinilah Pak hikmah mengapa hidayah itu hanya milik Allah. Nabi Nuh anaknya juga ndablek kemlelet kementus. Nabi Nuh istrinya juga ndablek kemlelet kementus merengkel. Nabi Lut istrinya, Nabi Pak istrinya paman. Maka dalam hadis Bukhari itu tarik ulur Rasulullah. Tarik ulur. Hadis yang sahih. Begitu mau wafat, sekelompok orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab datang menghampiri Abu Thalib. Kita tahu Abu Thalib ini adalah tokoh Pak, sesepuh. Tahu sesepuh? Tokoh yang dituakan di perkampungan atau di kota Mekah. Maka begitu Abu Thalib ya mengetahui ponakan bakal menjadi seorang nabi, Abu Thalib habis-habisan. Sejauh ini ente-entean membela. Cuma sayang, itulah hikmah hidayah itu di tangan Allah. Terakhir akhirnya dia tidak bersyahadat. Tarik ulur kan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib.
kurang lebih Anda ingin meninggalkan apa yang kita selama ini agungkan, besarkan, dewa-dewa jahiliyah. Nabi Muhammad, "Qul ya ammi la ilaha illallah." Katakan wahai paman, la ilaha illallah. Agar saya nanti bisa berhujjah, berargumen di hadapan. Tarik ulur. Akhirnya Abu Talib belum sampai dalam hadis sahih Bukhari itu Pak, sahih hadis itu. Siksa neraka yang paling ringan paman Nabi. Qadamaihi fil nar, summa yamukhu fi ra'sih. Telapak kakinya itu di bara api, ini kepalanya ini sirani umum. Enggak bahasa Malaysia, bahasa Jawa Medan dulu Pak. Saya mohon maaf, dari Jawa Medan, nggak tahu bahasa Kromo dulu. Tahu sirah itu di Kudus. Saya bilang ya endas saja. Kita tahu kan endas itu ya di sana nggak tahu Pak. Namanya orang Jawa sana. Saya tahu sirah itu di Kudus nyantri. Setelah di Kudus tahu sirah. Ada teman saya orang Batak sedikit, Bangga Munti. Nyantri di Kudus, begitu menerjemah kitab kuning, kan pakai bahasa Jawa, pakai bahasa. Ala Rasul sallam, ala Rasul sahabat, diterjemah ngatasi endasi sahabat Nabi. Pak Kiai marah-marah, enggak. Apunten Pak Kiai, mohon maaf saya enggak tahu. Rasul siranang katanya. Baru tahu. Mohon maaf Pak. Itu kejadian teman saya dari Munte Mardana. Asli kalau dia Batak asli itu dari Munte. Ini bapak-bapak begitu. Jadi hidayah itu innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Anda tidak bisa mengklaim 100% bisa memberikan petunjuk orang yang Anda cintai, tetapilah Allah memberikan petunjuk bagi Allah yang kehendak. Itu mungkin cukup. Pertanyaannya kita doa semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma yassir umurana. Allahumma yassir umurana. Allahumma yassir umural muslimin wa la tu'assir alaina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ayahanda, ibunda, semuanya jamaah Bapak Ibu, matur nuwun, matur sepelangkung, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.